Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di lembar misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang berjudul Arwah Gadis Flamboyan. Prasanti mati 3 kali antara Semarang dan Temanggung 1970-an. Cerita ini ditulis akun Twitter @agilrsaputra. Bagi kalian yang pengen membacanya langsung, bisa mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum kita simak lanjutan ceritanya, jangan lupa bantu support lembar misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, lembar misteri pastinya nggak akan berkembang, Bob. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Sekira 2 bulan berlalu, dengan keadaan Prasanti saat ini, tentunya dia sudah tidak bekerja. Giginya ompong, jalannya juga pincang, dan dia sering kejang-kejang. Mungkin ada yang salah dengan kepalanya sejak terbentuk batu di percobaan bunuh dirinya yang kedua. Prasanti tidak memiliki siapa-siapa selain sahabatnya Pringgo yang masih sayang dan setia dengan keadaan yang begini adanya. Dengan telaten Pringgo mengurus kebutuhan Prasanti. Pernah sekali Pringgo minta izin kepada ibunya untuk menikahi Prasanti, tapi dengan berbagai pertimbangan ibunya tak setuju. Niat Pringgo baik, kalau bisa satu atap tentunya Pringgo bisa lebih siaga menjaga Prasanti. Tapi ibu Pringgo masih memikirkan masa depannya. Lagian sekarang ibu Pringgo sudah menganggap Prasanti seperti anak sendiri. Aku sudah tidak cantik lagi ya? Canda Prasanti pagi itu di teras depan rumahnya. Coba mulutmu mingkem dulu. Nah, itu masih cantik kok, canda Pringgo. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Di keadaannya yang sekarang, Prasanti justru terlihat lebih baik secara psikis. Dia mencoba menerima semua ini dengan lapang dada. Meski kadang dia terlihat tak percaya diri, tapi berkat Pringgo, Prasanti berhasil melalui hari-harinya dengan sukacita. Suatu hari, seperti biasa sehabis sarapan, Pringgo dan Prasanti duduk di teras. Mereka selalu menyempatkan mengobrol bersama sebelum Pringgo berangkat kerja. Tapi ada yang tak biasa di situ. Di sela obrolan Prasanti terus saja memegang pundaknya dan terlihat meringis seperti menahan sakit. Pringgo pun bertanya ada apa, tapi Prasanti hanya menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba leher serta badannya menelungkup. Dia jatuh dan kejang. Ini bukan pertama kalinya, sehingga Pringgo pun tak begitu panik. Entah apa alasannya. Sesuai instruksi Pak Mantri, Prasanti harus didiamkan sampai badannya tidak kaku, sembari diberi angin segar atau dikipas-kipas. Kalau menurut kesaksian Pringgo sih, gejalanya mirip epilepsi. Terpaksa hari itu Pringgo agak telat masuk kerja karena harus mengurus Prasanti dulu. Digendonglah Prasanti ke dalam kamarnya dalam kondisi lemas. Dan ada satu hal yang cukup mencengangkan. Dengan lirih Prasanti meminta Pringgo untuk mengambilkan selimut yang ada di dalam lemari. Dan saat Pringgo menarik selimut itu, mungkin karena terburu-buru, Pringgo malah menjatuhkan semua tumpukan kain di lemari itu. Bersamaan dengan itu, jatuhlah sebuah kotak dan isinya pun keluar terurai. Di situ terlihat kalung, gelang, dan perhiasan emas lainnya yang jumlahnya cukup banyak. Pringgo tentunya kaget. Dari mana Prasanti mendapatkan semua ini? Batin Pringgo. Buru-buru Pringgo memasukkan perhiasan-perhiasan itu ke dalam kotaknya.
yang hampir tidak cukup sampai kotak itu sulit untuk ditutup. Setelah memberikan selimutnya, kembali Pringgo menata isi lemari itu. Dan kagetnya lagi, ternyata di dinding-dinding lemari itu terdapat tumpukan uang yang sangat banyak. Mungkin ini uang yang paling banyak dilihat oleh Pringgo seumur hidupnya. Dia di situ pura-pura tidak tahu dan meneruskan menata isi lemari itu. Setelah selesai, Prasanti terlihat tertidur pulas. Pringgo pun segera berangkat kerja. Di sini Pringgo masih kepikiran harta benda itu. Dari mana Prasanti mendapatkannya? Memang sejak dia di rumah judi, Prasanti cukup sukses. Tapi rasanya tidak mungkin dia bisa mengumpulkan semua itu hanya dari hasil kerjanya itu. Pringgo yang penasaran mulai mencari informasi. Suatu malam, Pringgo mengunjungi rumah judi tempat Prasanti dulu bekerja. Tentu tujuan utamanya bukan untuk sekedar judi. "Wih, Pringgo, tumben nih main kemari," sapa Pak Trenggono, pemilik tempat judi itu, sembari menepuk pundaknya. "Gimana kabar Prasanti?" lanjut Pak Trenggono. "Alhamdulillah, baik-baik saja," timpal Pringgo. Mereka pun berbasa-basi. Pringgo juga menceritakan tentang percobaan bunuh dirinya yang kedua. Tapi ada keanehan di sini, karena tanggapan Pak Trenggono terlihat dingin dan seakan tidak tertarik mendengarkannya. "Ini bonus kerjamu," timpal Pak Trenggono seperti memotong obrolan itu, sembari memberikan uang pecahan Rp25 sebanyak 5 buah. Pak Trenggono pun menuntun Pringgo ke salah satu meja judi dadu di situ dan meninggalkannya. Pringgo pun bermain. Tak lama uang tadi pun habis. Segera Pringgo meninggalkan meja dan pergi ke kantin belakang untuk ngopi. Di meja kantin terlihat gadis-gadis pelayan berjejer. Karena malam itu agak sepi, banyak pelayan yang masih menganggur. Mas Pringgo," sapa beberapa gadis di situ. Pringgo pun duduk dekat para wanita itu, dan seperti yang dia duga, pasti ada yang bertanya tentang Prasanti. Singkat cerita, terjadilah obrolan panjang di situ tentang Prasanti dan pasca kejadian istri Tunggul yang datang ke situ. Kira-kira seperti ini ceritanya. Setelah kejadian istri Tunggul datang ke rumah judi itu, sekira 2 hari kemudian tempat judi ini sempat didatangi oleh beberapa pria bertubuh besar. Mereka semua mencari Tunggul untuk menagih hutang. Orang-orang itu sempat bersitegang dengan Pak Trenggono dan beberapa anak buahnya. Terjadi satu pemukulan juga. Mereka mengira Pak Trenggono menyembunyikan Tunggul. Padahal justru sebenarnya Tunggul juga mempunyai hutang di tempat judi ini. Bahkan angkanya cukup besar. Untungnya bisa terjadi mediasi antara dua pihak itu. Dan terjadi kesepakatan dua pihak, antara pihak Pak Trenggono dan pihak penagih hutang untuk sama-sama mencari Tunggul. Secara tujuan mereka sama, yaitu menagih hutang kepada Tunggul. Dan entah bagaimana caranya, sekitar seminggu kemudian, orang-orang itu datang lagi dengan membawa Tunggul dalam keadaan yang babak belur. Mereka bermaksud untuk menyerahkannya kepada Pak Trenggono, tapi keadaan Tunggul sangatlah parah. Entah siksaan apa yang telah dilaluinya. Berjalan pun Tunggul tidak bisa. Dia diseret dengan kasar oleh orang-orang itu. Pak Trenggono yang melihat keadaan Tunggul tentu kaget dan menyuruh mereka semua pergi membawa Tunggul, karena tidak mau kalau sampai Tunggul mati di sini. Walau sudah disiksa sedemikian rupa, Tunggul tetap tidak bisa membayar hutangnya. Baik dari pihak Pak Trenggono maupun pihak kedua tadi. Singkat cerita, Tunggul pun dibawa lagi oleh orang-orang itu entah kemana. Yang jelas Tunggul tidak pernah pulang ke rumahnya lagi.
karena sekira sebulan kemudian istri Tunggul kembali mendatangi rumah judi ini. Dia mencari Tunggul yang sudah lama tidak pulang. Dia bersaksi terakhir kali Tunggul dijemput paksa di jalan dekat rumahnya oleh segerombolan pria bertubuh besar. Istri Tunggul mengira itu adalah orang suruhan dari Pak Trenggono. Pak Trenggono yang tidak mau terlibat langsung menepis tuduhan itu. Padahal sedikit banyak Pak Trenggono juga ikut andil dalam hilangnya Tunggul. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sekira 2 minggu setelah datangnya istri Tunggul, terdengar kabar penemuan mayat di salah satu sungai di Semarang. Desas-desusnya itu adalah mayat Tunggul, tapi di sini belum bisa dipastikan karena tak ada yang melihatnya langsung. Yang jelas, Tunggul tidak pernah kembali. Kembali ke topik Prasanti. Di hari itu terjadi juga obrolan dari salah satu teman dekat Prasanti di tempat kerjanya. Dia berkata kepada Pringgo kalau Prasanti diisukan menjadi gundik dari Pak Trenggono. Pak Trenggono ini kaya raya. Selain rumah judi, dia juga punya usaha lain. Usahanya ada di mana-mana. Mungkin bagi Pringgo pernyataan ini agak menjawab rasa penasarannya tentang perhiasan dan uang banyak yang sempat dilihat oleh Pringgo tempo hari. Bisa jadi ini hasil dari pergundikannya dengan Pak Trenggono. Meski di sini Pringgo agak ragu, benarkah Prasanti sempat menjadi gundik atau istri simpanan Pak Trenggono? Ini pun masih semu. Pringgo pun menghentikan penyelidikannya yang sejatinya tidak penting ini. Hari pun berlalu, sampailah pada suatu pagi. Seperti biasa, selepas subuh Pringgo mengetuk rumah Prasanti untuk memberinya sarapan. Karena lama tak ada tanggapan, Pringgo mulai mengeraskan ketukannya. Tetap tidak ada tanda-tanda Prasanti menyambut panggilannya. Sembari terus memanggil dan mengetuk, Pringgo meraih gagang pintu, tapi setelah terayun ternyata pintu itu tak terkunci dan terlihat guratan di kayu yang menunjukkan kalau pintu itu telah dibuka dengan paksa. Pringgo yang firasatnya mulai tak enak segera masuk dan menuju ke kamar Prasanti. Dan betapa kagetnya, di situ Prasanti sudah tertelungkup di lantai kamarnya. Pringgo yang panik mencoba untuk menggoyang-goyangkannya, tapi seketika Pringgo menangis karena tubuh Prasanti sudah dingin dan kaku. Seketika Pringgo tersadar melihat lemari yang terbuka. Segera Pringgo mengeceknya dan perhiasan serta uang yang sempat Pringgo lihat tempo hari sudah raib. Ada yang tidak beres, batin Pringgo. Sambil menahan air matanya, Pringgo keluar dan berteriak memanggil orang sekitar tentang ditemukannya Prasanti yang sudah tidak bernyawa. Warga pun mulai berdatangan. Mereka semua mengira Prasanti meninggal karena sakitnya, karena memang tak ada luka yang berarti, hanya ada lecet di pelipisnya, mungkin karena dia terjatuh dari ranjangnya. Namun dalam hati Pringgo yakin kalau kematian ini tidak murni dengan alasan hilangnya uang dan perhiasan itu. Tapi dengan keadaan yang pelik ini, Pringgo memutuskan untuk diam, seolah menganggap Prasanti mati karena sakitnya. Untuk yang ketiga kalinya Prasanti mati, dan kali ini dia benar-benar meninggal. Tak ada upacara yang berlebihan dalam meninggalnya Prasanti, karena memang Prasanti tak memiliki saudara. Inisiatif Pringgo agar warga melakukan swadaya untuk acara tahlilan selama 7 hari di rumah Prasanti. Kini Prasanti benar-benar mati, benar-benar pergi. Prasanti mati 3 kali. Oke Bob, terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Serta nyalakan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob. Dan tanpa support kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang. Akhir kata, Bob Jangkung undur diri.
Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.